Nah, makanya setelah terjadi bencana besar ini, yang saya lihat nama negara kita sudah bukan Indonesia lagi. Ini saya bukan menjat Indonesia yang sekarang, tapi saya melihat kejadian yang setelah bencana itu tadi. Nah, nama itu nanti diganti dengan jadi kalau dilakukan tiap hari. Jadi aku dari sekian puluh tahun itu saya itu ya melek malam juga mandi. Jadi pokoknya jam 12 malam ke atas, mbah jam 1, mbah jam 2, mbah jam 3 kan gitu. Selama berapa tahun? Antara waktu jam 12 sampai jam 3. Aku udah lama menjalani ini. Mandi malam itu kira-kira ada 25 tahun sampai sekarang. Jadi bisa merasakan seluk-beluk organ tubuh kita piye kinerjanya. Jadi yang namanya spiritual. Jadi tidak hanya sebatas irasional, tapi benar-benar rasional. Jadi memahami setiap organ-organ tubuh. Kayak nyawa kan sifatnya irasional. Kenapa dikatakan irasional? Karena belum bisa merasionalkan. Kalau yang saya terangkan dari darah nyawa itu kan yang saya jelaskan rasional, yang sifatnya kilo ketok. Jadi mau roh apa kan do bingung nek menjelaskan seperti itu. Nah, makanya dari sekian perjalanan itu yang namanya olah spiritual, membangun tingkat kesadaran diri, keseimbangan diri, dan menemukan jati diri atau identitas diri. Makanya dengan itu kita bisa menemukan manfaat-manfaat dari organ tubuh kita dan bagaimana cara mengaktifkannya gitu, dari sifat pasif menjadi aktif. Makanya hanya dari lahir dibawakan indera kelima, diberikan indera keenam. Indera keenam kan belum bisa merasionalkan, jadi sifatnya feeling yang gitu, insting. Tapi kalau mencapai indera ketujuh itu bisa mempelajari partikel-partikel yang ada dalam diri kita, gimana kerjanya, caranya untuk mengaktifkan, dan itu jagat alit. Tingkat besar lagi jagat gede yang saya ceritakan dalam gambar yang ini tadi, yang apa itu sing diarani 8 penjuru mata angin. Jadi ini saya bukan mengada-ngada atau untuk kongendi, enggak, itu kawruh yang saya pernah lihat. Jadi sing diarani itu yang namanya kan menemukan guru sejati ya ada di sini, sing diarani kayugung susuing angin. Makanya ketika kita menemukan sukmo jati, nek ning nggon wayang kan dewa ruci, kowe mlebu ning kupingku, bentuke iki kan kaya bolongan kuping. Itu seperti pusaran budi, kayak nek diarani bahasane black hole. Itu memasuki lubang menuju ke alam langgeng. Nah, di saat menemukan itu, menemukan diarani sukmo langgeng, yang diarani Gusti Allah ya kuwi, Mas. Jadi pusat semesta. Jadi penggambaran selama ini kan ya nyun sewu banyak yang gagal paham dengan adanya Allah atau Tuhan atau jagat gede. Wis diarani jagat gede ya ki mau, Mas. Dadi kaya piringan, cakra namanya. Cakra semesta. Cakra makanya diarani cakra, itu kan pusat dari pusat memusar pada titik itu. Makanya kita punya cakra untuk menuju cakra gede. Nah, itu kalau kita makanya di dalam pewayangan itu Werkudara ketemu sedulur jati nih, sukmo jati mau mlebu ning kuping. Setelah masuk ning kuping, dheweke iso ngerti gelaring jagat. Oh, jagat iki ngono ngene, oh sing diarani Gusti Allah iki jebule kaya ngene iki. Nah, yang diceritakan di Werkudara, nah ini yang saya alami, makanya saya bisa menjelaskan kan gitu. Jadi fungsinya spiritual seperti ini. Makanya kok gak seneng toh iso duwe kawruh kaya ngene.
kan ibaratnya gitu. Jadi ibarat ayo sing nom-noman iki to padha bangun ben jagat iki iso selaras kan ngono to Mas. Musine lah ini ajaran ini akan diterapkan di peradaban baru, itu nanti saya jelaskan. Nah kita kembali pada setelah terjadinya bencana tadi. Lah bencana tadi kan nyeritake kan ada pembalikan medan magnet, terjadi tsunami besar, terus kemarau panjang, terus adanya siklus. Siklus itu apa? Untuk menyesuaikan tubuh kita dengan kondisi alam yang besok itu. Jadi ragane awake dhewe iki ben iso nyesuaikke karo daya tahan tubuh di kehidupan. Nah, makanya kan virus-virus yang terjadi kan karena siklus. Itu untuk meningkatkan, sebenarnya itu kan untuk meningkatkan kedaya tahan tubuh, kualitas tubuh kita sebenarnya, kekuatan tubuh. Nah itu biar menyesuaikan pada siklus yang telah datang. Makanya kan kuwi nek dhewe ora iso meningkatkan tingkat spiritualitas kita akhirnya kan lemah kan gitu. Makanya dengan meditasi itu bisa membebaskan dari virus. Kondisi kita nek diarani imun ya ngono ya Mas, imun kita kan gitu. Nah nanti kalau habis pembalikan geomagnetik, bencana besar kan penyaringan terus terus kemarau panjang, baru siklus untuk penyesuaian tubuh kita dengan kondisi alam besok. Kan orang hari 5% bisa jagat. Oke dewi wong Jawa ras Jawa maksudku, bukan Jawa kita, Asia Tenggara itu kan ras Jawa asli. Indonesia kan Indus, Nesus itu kan pulauan. Awalnya negara Indonesia ini bukan dari bahasa Sanskerta ning bahasa saka Yunani. Nah makanya setelah terjadi bencana besar ini, yang saya lihat nama negara kita sudah bukan Indonesia lagi. Ini saya bukan menjat Indonesia yang sekarang, tapi saya melihat kejadian yang setelah bencana itu tadi. Nah nama itu nanti diganti dengan Nuswantara. Kalau Nuswantara asli dari bahasa Sanskerta, karena kemurnian Jawa ini bahasanya bahasa Sanskerta, dibalikke meneh bahasane kan. Indonesia kan bahasa Yunani Indus. Indus itu kan artinya India. Nesus itu kepulauan, bahasa Yunani dari kepulauan. Makanya kan dibilang India, kepulauan India. Jadi di India karo Jawa kan dadi siji. Dari Persia sampai ke Jawa itu kan dulu satu, batasnya Persia. Malah nek dibilang Indus, jadi orang Indonesia ben ngomongin gampang jadi Indo. Diganti unit ganti O jadi Indonesia. Nah, makanya besok itu diganti dengan Nuswantara. Dan Nuswantara itu bahasa Sanskerta diambil dari kata Nuswa. Nuswa itu apa toh? Wilayah yang dihuni artinya. Artinya Nuswa itu dalam bahasa Sanskerta adalah wilayah yang dihuni. Yang bisa dihuni. Ya, terus Nuswantara diambil dari kata Sanskerta Antara. Berarti nek Antara iki ora ning pinggir to, mesti ning tengah to. Iya toh? Iya. Itu menjadi pusat dunia. Makanya besok negara Indonesia itu ketika berganti nama dengan Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia, pusat dari segala dunia. Mula jenenge Nuswantara. Tuh, itu bahasa dari kembali ke marwahnya. Secara psikologisnya, secara naluri alamnya. Kan sekarang banyak orang menyebut Nuswantara daripada Indonesia. Apa? Iya kan? Iya. Sekarang banyak yang nyebut Nusantara daripada Indonesia.
dan kita lebih nyaman menyebutnya Nusantara. Memang banyak yang Itu sudah naluri alam, Mas, yang menyentuh jiwa raga kita. Akhirnya seakan-akan kok aku kabeh wong saiki munine do Nusantara. Itu sudah naluri alam. Wis kode alam wis ning kayak iki lho sampeyan dadi jeneng Nusantara. Nah, ini berkaitan dengan pedoman, Mas. Iya. Ini bukan menjat yang sekarang ya. Aku membaca yang besok akan terjadi ya. Jadi pedoman itu bukan lagi menjadi Pancasila. Pancasila itu kan diambil dari kata Pancasulo. Sulo itu artinya dasar, panca iki 5. Iya. Iya kan? Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ki hamemayu hayuning bawunung. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab hamemayu hayuning sasomo. Persatuan Indonesia hamemayu hayuning bangsa. Nah, terus sila keempat permusyawaratan perwakilan Yang dipimpin dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lah, kuwi kan hamemayu hayuning keluarga. Iya kan? Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hamemayu hayuning diri. Kan dibilang keadilan. Yang kita jelaskan tadi, yang aku jelaskan tadi kan menuju keadilan di dalam diri kita, membangun spiritualitas dalam diri kita. Akhirnya timbul keseimbangan, kedamaian, sifatnya adil, keadilan. Nah, bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kan setiap umat atau setiap pribadi seseorang berarti hamemayu hayuning diri. Nah, karena di zaman besok ada pergantian nama di Indonesia ini menjadi Nuswantara, kan gak mungkin toh Persatuan Nuswantara kan wagu. Jadi Nuswantara itu besok mewakili dari segala bangsa. Jadi sudah tidak menyimpulkan satu bangsa tapi Nusantara untuk semua. Karena apa? Yang tinggal 2% itu ibarat kehilangan ayah dan ibu. Kehilangan negara wis ra duwe pemimpin, akhirnya gabung karo Nuswantara. Itu, Mas. Jadi sudah tidak memakai hamemayu hayuning bangsa. Kan kalau mengatakan bangsa kan berarti masih terpecah-pecah bangsa-bangsa. Nah, itu enggak, jadi satu Nusantara. Makanya persatuan hamemayu hayuning bangsa itu dihilangkan. Nah, terus yang hamemayu hayuning keluarga berarti kan memiliki keluarga netok. Nah, itu sudah digabungkan menjadi satu di hamemayu hayuning sasomo kan gitu. Nah, akhirnya dihilangkan yang sila keempat, tinggal 3 ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tinggal itu, Mas, tinggal 3. Diarani hamemayu hayuning buwana, hamemayu hayuning sasomo, hamemayu hayuning diri. Nah, itu yang dinamakan pedoman Trisula. Jadi bukan Pancasula sekarang. Pancasila kan diambil Pancasula kalau bahasa Sanskertanya. Karena di Indonesia kan jadi Pancasila. Nah, besok itu kembali menjadi pedoman yang namanya Trisula. Makanya di Bait Jayabaya itu diterangkan Trisula Widu. Pedoman yang berpedoman adalah Trisula. Jadi yang sila ketiga dan 4 dihilangkan, Mas. Karena sudah tidak bersifat persatuan bangsa, tapi kita menyangkut dunia itu adalah milik kita semua. Orang terpecah bangsa-bangsa enggak. Karena apa? Yang 2% kehilangan wong tua. Kehilangan ibarat kehilangan ibu dan bapak. Akhirnya gabung karo Nusantara. Kenapa gabung Nusantara? Lah Nusantara itu kebak berkelimpahan harta. Sugih, Mahripah Lojinawi. Nanti jangan heran besok itu banyak orang luar negeri berdatangan ke Nusantara.
Itu. Nah, ceritanya seperti itu. Ini mengupas yang isi-isi Bait Jayabaya, ada keterkaitan dari yang saya ceritakan, bencana dan terjadi perubahan nama, pergantian pedoman, ya kan? Ketemu Bait Jayabaya tadi, Mas. Mas, berarti kalau tadi saya dengar dari Mas Inus tentang Indonesia akan berubah nama menjadi Nuswantara. Iya. Intinya kan mencakup dari bukan Indonesia saja kan, mencakup Itu dari dunia, Mas. dunia. Iya. Jadi kalau kita melihat itu, apakah ini kalau kita klikkan dengan banyak orang yang mengatakan, Mas, bahwa Indonesia nanti akan kembali ke kerajaan lagi. Iya. Betul, Mas? Iya, betul. Soalnya kan kalau kita melihat kata-kata Nusantara dan bisa itu nanti akan mencakup seluruh dunia, itu kita flashback ke zaman Majapahit dulu. Iya. Majapahit kan bisa sampai ke. Jadi intinya satu untuk semua, Mas. Itu. Makanya bilang Nuswa. Nuswa kan artinya Nuswa antara. Nuswa artinya tempat yang dihuni. Antara tuh berarti orang yang pinggir, orang yang pojok ning tengah. Berarti intinya artinya itu secara filosofinya itu adalah pancer, jadi pusat. Ngono loh. Tapi untuk istilah Wilayah yang menjadi pusat dari dunia ini. Makanya diarani Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia, kuwi maksudnya, Mas. Ya gitu. Karena istilah Nuswantara sendiri itu kan sebenarnya udah lama ya, Mas. ya sudah lama. Itu kan akhir-akhir ini kan sudah menjadi naluri di mulut manusia nyebut Nuswantara daripada Indonesia. Kenyataan seperti itu. Itu wis naluri alam, Mas. Sekarang kan banyak nyebut Nusantara daripada Indonesia. Jadi kalau kita memasuki zaman itu, Mas, zaman intinya kan kembali ke kerajaan. Iya. Nggak ada istilah yang namanya presiden aja, tetap ratu ya gitu. Ratu, raja. Raja. Iya, raja. Nanti itu. Jadi terbongkar dari apa yang dibilang adalah yang Jayabaya itu maksudnya, Mas. Trisula Wida itu pedoman dan itu menjadi gambaran jagat. Nanti saya ceritakan di Wonocoroko ya soal ini. Jadi penggambaran dari sifat Tuhan itu ada 3: penciptaan, pemelihara, pelebur atau penyempurna. Itu Hamemayu hayuning bawono, Hamemayu hayuning sasomu, Hamemayu hayuning diri. Makanya Hamemayu hayuning bawono ki pencipta. Iya, Mas. Sang Maha Pencipta jagat. Ya toh, bawono. Hamemayu hayuning sasomo, keadilan. Jika kita menemukan keadilan dari setiap manusia saling menyayangi, Hamemayu hayuning sasomo, pemelihara itu yang sifatnya Wisnu. Ya. Nah, Hamemayu hayuning diri itu kan yang gini toh, Mas. Ya. Diri ini dewi ini. Bagian tubuh jenengan sing ditutupi napa? Harga diri di sini kan. Harga diri yang paling kita tutupi adalah di kelamin kita. Itu artinya Brahma Wisnu Siwa. Cipta rasa jiwa, cipta rasa lan karso. Karso itu kan simbolan itu tadi. Hamemayu hayuning bawono, Hamemayu hayuning sasomo, Hamemayu hayuning diri. Itu kuncinya di situ, Mas. Itu yang diartikan Trisula Wida itu. Nah, ini yang jadi pedoman di peradaban besok nanti. Jadi sudah tidak menggunakan Pancasila. Saya tidak menjat Pancasila. Saya menceritakan bakal piye gitu, Mas. Ini pasti terjadi. Nah, itu pasti. Ini kan sudah diceritakan di bait kan. Saya mengolah dari apa yang dikatakan leluhur dan saya teropong dari
apa indera ketujuh tadi. Ya. Terus saya sesuaikan dengan teka-teki yang logika. Gunane otak kan digunakan mikir nalar kan, mikir rasional kan. Iya. Jadi orang mikir misalnya leluhur kayak petunjuk ini mau ditompo secara irasional, tapi tidak bisa mengerasionalkan, kan gitu.